Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawati, berasal dari SMP Negeri 1 Batang Tuaka, Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pada saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama LPTK IAIN Curup. Hari ini tanggal 13 September 2021 saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran. Ini adalah formulir pendaftaran sebagai bukti bahwa saya sudah mendaftar untuk mengikuti uji kinerja. Demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Hadir semua kelompok ini? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan, kita buka pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. Silakan Gusti. Siap, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti biasa, kita akan membaca Al-Quran bersama. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Syukur yang tiada bosannya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang mengatur semua ini, segala apapun bentuknya, kesehatan, kesempatan, sehingga pada hari ini tanggal 13 September 2021 ini kita masih bisa bertatap muka dalam rangka belajar walaupun dalam masa pandemi Covid, ya, atau walaupun kita belajar dalam keadaan luring seperti ini. Nah, begitu ya. Meskipun demikian tetap tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap semangat belajar, dan kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi ini segera dilenyapkan dari muka bumi ini, dan kita tetap waspada menjalankan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Itu Anita, nanti dipakai maskernya ya. Oke. Kemudian kita sangat berterima kasih sangat berterima kasih sekali kepada orang tuanya Aris yang telah memberi izin kepada kita untuk luring belajar di rumah beliau. Karena itu Ibu mohon kepada kalian untuk tetap menjaga sikap perilaku, tetap menjaga kesopanan. Paham semua? Oke. Dan untuk materi kemarin, siapa yang masih ingat materi kemarin? Saya, Bu. Ya. Apa itu Anita? Materi kemarin, minggu kemarin? Istiqomah, Bu. Istiqomah. Apa arti istiqomah? Istiqomah adalah teguh pendirian. Iya, jadi minggu kemarin pelajaran kita adalah istiqomah atau teguh pendirian. Nah, untuk hari ini materi kita adalah bab baru, yaitu bab 3.
Ibu lanjutkan. Orang yang selalu berwudu atau kita selalu melakukan wudu karena kita mau sholat. Nah, berwudu adalah salah satu dari bersuci, ya. Nah, bersuci dalam agama Islam disebut dengan istilah apa? Ya, Bu. Siapa? Kamar, coba angkat dikit Kamar. Ya, apa itu bersuci? Taharah, Bu. Iya, adalah taharah. Jadi di dalam Islam itu disebut bersuci adalah taharah. Nah, jadi untuk pertemuan pertama ini, untuk materi kita adalah pengertian taharah, macam-macam taharah, macam-macam najis, dan penyebab hadas kecil dan hadas besar. Dah. Kemudian untuk kompetensi dasar dari mata pelajaran materi kita hari ini adalah menghayati ajaran bersuci dari hadas kecil dan hadas besar sesuai dengan syariat Islam, menunjukkan perilaku hidup bersih sebagai wujud ketentuan bersuci dari hadas besar, kemudian memahami ketentuan bersuci berdasarkan ketentuan syariat Islam, terus menyajikan cara bersuci dari hadas besar. Nah, itulah kompetensi dasar kita. Untuk tujuan pembelajaran kita materi ini, setelah kalian belajar materi kita pada hari ini, diharapkan kepada kalian bisa menjelaskan, memahami, langsung menjelaskan apa pengertian taharah dari najis dan pengertian taharah dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Kalian bisa memahami dan menjelaskan macam-macam taharah, kemudian macam-macam najis. Kemudian kalian bisa menjelaskan apa saja yang menyebabkan kita berhadas kecil dan apa saja yang menyebabkan kita berhadas besar. Itulah tujuan daripada materi kita pada hari ini. Sekarang kalian amati gambar halaman 33. Ya. Sekarang kalian amati halaman gambar 33. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Ya, coba Nopi. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat siswa membersihkan halaman sekolah. Perilaku tersebut menunjukkan perilaku bersih. Iya. Jadi di dalam gambar tersebut terlihat bahwa siswa lagi gotong royong membersihkan halaman. Itu adalah perilaku bersih. Kita tahu bahwa Islam itu agama yang bersih dan suci. Sabda Nabi Muhammad SAW, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Jadi kalau kita bersih, kita sudah termasuk beriman. Juga ungkapan kebersihan pangkal kesehatan. Kalau kita bersih berarti kita akan sehat. Oke semua, kita lanjutkan. Sebelum Ibu jelaskan apa pengertian taharah, siapa yang bisa? Apa itu pengertian taharah? Saya, Bu. Ya, silahkan. Bersuci. Iya. Jadi taharah itu artinya bersuci. Bersuci dari najis dan bersuci dari hadas ya, bukan hadis. Bersuci dari hadas dan najis. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya tai cecak ada di baju kita. Maka kalau mau salat kita harus ganti dulu baju kita tuh. Nah, gitu ya. Kemudian kalau taharah dari hadas itu adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, dan tidak boleh membaca Al-Quran. Nah, nanti akan kita jelaskan. Kemudian,
harus kita bersihkan. Yang harus kita bersihkan semuanya, Nak. Ya, yang harus kita bersihkan itu semuanya. Badan kita, pakaian kita, terlebih lagi tempat ibadah kita. Kalau enggak, kita tidak sah salatnya. Ya, tidak sah. Itu makanya juga, Nak, dalam mencuci baju juga ya. Mencuci itu hendaknya dengan air yang mengalir. Jadi bersih gitu. Semuanya ya yang harus dibersihkan. Kita lanjutkan. Taharah ada 2 macam. Silakan buka buku panduannya. Taharah itu ada 2 macam. Pertama, taharah dari najis. Oh, tadi sudah ya. Kemudian taharah dari hadas. Najis itu ada 3 macam. Ya. Najis ada 3 macam. Coba sebutkan yang pertama. Yang pertama, najis apa? Mukhafafah, Bu. Ya, najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan. Ya. Seperti air seni atau air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali hanya minum air susu Ibu. Nah, itu najis mukhafafah. Cara mensucikannya adalah apa sih itu cara mensucikannya? Cukup Dengan cara memercikan air atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawassithah, yaitu najis pertengahan seperti darah, nanah, air kencing, tinja, bangkai dan sebagainya. Itu najis mutawassithah. Najis mutawassithah itu ada 2 macam. Ada najis mutawassithah hukmiyah, ada najis mutawassithah hukmiyah. Kalau najis hukmiyah, dia tidak nampak najisnya, Nak. Ya, tidak nampak najisnya. Tapi dia diyakini dia lagi bernajis. Nah, gitu. Ya, tuh. Cara mensucikannya cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Sedangkan najis ainiyah, najisnya tuh nampak. Seperti tadi ya, ada kotoran cecak misalnya di badan. Nah, itu nampak, itu namanya najis ainiyah. Ya, cara mensucikannya ya dengan menghilangkan najis tersebut, zat, rasa, bau, warna, bentuknya dengan menggunakan air yang suci. Kita lanjutkan satu lagi, najis mughallazah. Ya, najis mughallazah yaitu najis yang berat. Najis yang berat, najis mughallazah ini adalah najis yang berasal dari anjing dan babi. Ya, itu kata ibu, hati-hati yang kalau di rumah ada yang memelihara anjing, karena itu termasuk najis yang berat. Cara mensucikan cara mensucikan benda atau apapun yang terkena dari najis anjing dan babi ini adalah dengan cara membasuh 7 kali. Ya, 7 kali dengan air yang suci, dan salah satu 7 kali tadi itu harus dicampur dengan tanah. Nah, begitu cara mensucikan najis mughallazah. Sampai di sana ada pertanyaan? Sampai di sana ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, ya. Sekarang ibu persilahkan kepada kalian untuk berdiskusi. Diskusi silakan, Nak, kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Silahkan. Coba siapa Mas Nah agak kesini dikit. Iya, Nopi sini dikit. Ya, kita
kondisikan saja Nopi. Bawa bukunya. Sudah? Silakan berdiskusi. Ya, untuk kelompok 1 mendiskusikan tentang penyebab hadas kecil, ya kan? Nah, untuk kelompok 2 diskusikan penyebab hadas besar. Oke, silahkan ke sudah apa diskusinya? Sudah. Silahkan presentasikan kelompok 1. Siapa yang mewakili? Saya, Bu. Jana. Silahkan Jana. Baik, saya akan mendiskusikan tentang hadas kecil, penyebab hadas kecil. Dan cara mensucikannya. 1. Keluar sesuatu dari kubur atau kemaluan dan dubur. 2. Hilang akal, contohnya tidur. 3. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menyentuh kubur atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Cara mensucikannya: hadas kecil dengan berwudu. Apabila tidak ada air atau karena suatu hal, maka bisa dengan tayamum. Ya. Jadi kalau penyebab hadas kecil itu adalah itu tadi, keluar sesuatu dari kubur atau dubur, hilang akal, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, kemudian menyentuh kubur. Maka cara mensucikannya adalah dengan cara berwudu. Kalau tidak ada air, dengan cara tayamum. Dah. Terima kasih kepada kelompok 1. Ibu silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Gitu. Silakan. Penyebab hadas besar. Iya. 1. Berhubungan suami istri atau setubuh. 2. Keluar mani. 3. Haid. 4. Melahirkan. 5. Nifas dan meninggal dunia. Cara Cara mensucikannya mensucikannya adalah dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu, maka bisa dengan tayamum. Nah, gitu ya. Jadi penyebab hadas besar tadi berhubungan suami istri, ini bagi orang yang sudah suami istri keluar sperma juga. Itu hati-hati kalian menggunakan HP ya. Tuh, kemudian haid, melahirkan, nifas dan meninggal dunia. Maka mensucikannya adalah dengan cara mandi wajib. Ya, dengan cara mandi wajib. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Sampai di sana. Ada yang bertanya? Silahkan. Yang bertanya? Ada yang bertanya? Jana ya? Ya, Mau Bu. bertanya? Iya. Tentang apa Jana? Mohon penjelasannya tentang haid, Bu. Oh, tentang haid ya? Ya. Kalian bisa buka buku paket. Itu ada di halaman 35 tuh, ada penjelasannya tentang haid. Ya. Sebenarnya wanita ini apa yang dialami oleh wanita atau perempuan, ada yang tidak dialami oleh laki-laki. Nah, yang dialami oleh perempuan itu adalah haid, melahirkan, nanti dia akan nifas, kemudian istihadah. Ya gitu ya. Haid itu adalah darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Itu haid ya, saat kondisi sehat. Kapan dia mengalami haid? Itu dia mengalami haid saat mulai berumur 9 tahun. Tapi rata-rata pada usia belasan tahun. Jadi sangat bersyukur sekali kalian atau kita yang mengalami haid, berarti kita normal begitu ya. Kemudian sebelumnya ya, dari rahim perempuan itu ada 3 macam itu yang keluar darah ya. Itu adalah haid, nifas dan darah istihadah. Nah gitu ya, darah haid, nifas dan istihadah.
istihadah. Tadi darah haid sudah kapan mengalami haid. Kemudian berapa lama masa haid itu? Minimal itu 1 hari 1 malam. Biasanya 1 minggu dan paling lama 15 hari. Tapi kalau 15 hari lebih itu sudah bukan darah haid lagi, namanya darah penyakit. Gitu ya. Kemudian yang perempuan itu adalah nifas. Nifas yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan ketika dia sesudah melahirkan. Itu nifas namanya ya. Baik itu darahnya hanya setetes maupun banyak, tetap dikatakan lagi nifas gitu. Masanya itu ada yang hanya 1 hari saja, ada yang 40 hari, dan paling lama itu 60 hari. Tapi kalau udah lewat 60 hari maka bukan darah nifas namanya. Itu ya. Ini semua ini nih, haid kemudian nifas itu harus mandi wajib gitu. Dah, itu tentang haid dan nifas. Ada yang bertanya? Saya, Bu. Saya, oke, si Anita. Mau tanya apa, Anita? Apa itu darah istiadah? Istihadah ya. Istiadah. Nah, lanjutan dari darah yang keluar dari rahim perempuan itu yang ketiga adalah darah istihadah. Darah istihadah itu adalah darah penyakit. Nah, gitu ya, darah penyakit. Darah yang keluar tidak pada hari-hari haid, tidak pula pada hari ketika perempuan nifas. Nah, itulah yang disebut dengan darah istihadah. Darah istihadah itu ada 4 macam. Ada 4 macam. Pertama, dia keluar kurang dari masa haid. Itu darah istihadah tuh, kurang dari masa haid. Yang kedua, lebih dari masa haid. Nah, gitu. Lebih dari masa haid. Yang ketiga keluar sebelum usia haid. Nah, belum usia haid dia darah keluar. Nah, itu namanya darah istihadah, darah penyakit. Atau setelah masa menopause. Ya. Yang keempat, keluar lebih lama dari maksimal masa nifas. Maksimal masa nifas tadi adalah 60 hari. Nah, gitu ya. Kalau lewat dari 60 hari maka itu adalah darah istihadah. Nah, bagaimana dengan orang yang istihadah ini? Apakah dia harus mandi wajib atau bagaimana? Dia tidak diwajibkan mandi wajib. Dia tetap wajib melaksanakan salat, dibolehkan tawaf, dibolehkan membaca Al-Quran dengan cara membersihkan darah tadi atau pakai pembalut, lalu dia berwudu. Dah. Ada yang bertanya sampai di sana? Dah. Ibu lanjutkan bagaimana tata cara taharah nanti ya minggu depan. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Sekarang Ibu akan melanjutkan sebagai penutup. Kita akan menyimpulkan dahulu. Menyimpulkan dari materi kita pada hari ini. Pertama, pengertian taharah, yaitu bersuci dari najis dan hadas. Kemudian macam-macam taharah tadi ada 2, taharah dari najis dan taharah dari hadas. Nah, kemudian macam-macam najis tadi ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, dan ada najis mughallazah. Ya, ada najis mughallazah yang berasal dari anjing dan babi. Nah, supaya lebih semangat, Ibu akan kita kasih aplos atau reward kepada Ananda Gusti yang telah membaca Al-Quran tadi. Ibu dengar bagus bacaannya. Terima kasih, itu sebagai support dan penyemangat bagi siswa lain untuk lebih bagus lagi dalam membaca Al-Quran. Ya, oke.
untuk pertemuan berikutnya, subbab kita adalah tentang tata cara toharoh. Nah itu. Lanjut untuk tugas kalian, Ibu sudah kasih lembar kerja kalian tadi, Ya, ya, udah. Dah. Itu kalian mencari sebanyak-banyaknya. Pertama itu contoh najis mukhafafah dalam kehidupan sehari-hari dan cara membersihkannya. Yang kedua, mencari contoh najis mutawassitah dalam kehidupan sehari-hari dengan cara membersihkannya. Kemudian mencari contoh najis mughallazah dalam kehidupan sehari-hari dan cara membersihkannya untuk dikumpulkan minggu depan. Ananda yang dirahmati Allah, sebelum Ibu tutup, Ibu berpesan kepada kalian untuk tetap istiqamah, untuk tetap bersih, karena bersih pangkal sehat. Allah sangat mencintai orang-orang bersih, begitu juga Rasulnya. Jangan lupa salat, tetap menegakkan salat dan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pengobat segala penyakit dan solusi dari segala masalah. Al-Quran paling tidak 1 halaman saja dalam 1 hari, ya, 1 halaman. Karena Al-Quranlah yang akan membantu kita nanti di akhirat. Kemudian salat adalah amal ibadah kita yang pertama sekali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu tetap melaksanakan salat 5 waktu. Kalian sekarang ini sudah wajib salat, nak. Jadi patutnya bagi orang tua, kalau anaknya udah, jangankan gitu ya, anaknya yang udah 10 tahun aja yang disuruh salat tapi tidak mau salat, maka dia harus dipukul. Tapi pukul yang bagaimana? Ya. Nah, pukul yang sesuai ajaran Islam, begitu ya. Jadi untuk jangan sampai dipukul orang tua, ya tetaplah mengerjakan salat dan membaca Al-Quran. Kemudian membaca Al-Quran, ya, paling tidak 1 halaman dalam sehari. Rajin-rajinlah cinta dengan Al-Quran, jangan cinta dengan HP, ya, jangan cinta dengan HP. Semoga saja pertemuan atau materi pelajaran yang kalian terima pada hari ini menjadi berkat dari kalam ilahi yang kalian baca tadi di pembukaan materi kita, pembelajaran kita. Semoga menjadi amal ibadah dan semoga menjadi ilmu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi materi kita pada hari ini tentang bersih itu bukan materinya saja secara teori seperti ini, ya, bukan materinya aja secara teori seperti ini, tapi untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kepada untuk menutupi perjumpaan kita hari ini, silakan kepada Gusti untuk memimpin membaca Al-Fatihah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
kesalahan dalam penyampaian Ibu. Semoga kita selalu dirahmati Allah dan diberi petunjuk oleh Allah dalam segala langkah kita. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam